Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ridwan. Di sini saya ingin menjawab tugas 1 mata kuliah Enterprise Resource Planning L03. Transaction Processing System. Perancangan dan implementasi Transaction Processing System berbasis web dan mobile. Transaction Processing System nantinya akan menjadi bagian yang sangat penting dari sistem pendukung operasi yang bertugas mengelola dan merekam data laporan dari transaksi bisnis dengan dua prinsip dasar, yakni in batch processing dan in real time or only processing. Dalam pembuatan sistem Transaction Processing System berbasis web dan mobile, komputer menyajikan banyak software untuk pengerjaannya. Salah satu aplikasi desain web adalah Macromedia Dreamweaver 8.0 dan Android Studio 2.3.3. Dengan aplikasi ini kita bisa melakukan pembuatan web yang dinamis dan aplikasi Android dengan coding yang lebih mudah dipahami. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk membuat sistem Transaction Processing System berbasis web dan mobile pada CVKPP Technology Solution agar dengan adanya sistem pembelian barang ini dapat mempermudah dalam proses pembelian barang maupun pengarsipan data-data. Yang B, kemudian ada Material Requirement Planning. Judulnya analisis Material Requirement Planning produk coconut sugar pada Cool Farm. Kurangnya koordinasi antara fungsi perencanaan akan mengakibatkan beberapa masalah dalam perusahaan, diantaranya persediaan yang berlebihan, layanan pelanggaran yang buruk, dan utilitas kapasitas tidak mencukupi. Menurut Rangkuti 2004.114, Material Requirement Planning merupakan alat untuk melakukan sebuah perancangan produksi untuk menentukan waktu pemesanan serta jumlah bahan yang dipesan untuk memenuhi kebutuhan tiap komponen produk yang diproduksi. Material Requirement Planning bertujuan untuk penjadwalan kebutuhan produksi yang efisien sehingga bahan baku, komponen, dan sub-assemblies dapat diberikan dalam jumlah yang tepat dan pada waktu yang tepat. Cool Farm adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pertanian yang berlokasi di Abian Semal, Badung, Bali. Berkaitan dengan masalah yang terjadi pada perusahaan Cool Farm seperti telah dijabarkan di atas, maka dengan sistem Material Requirement Planning yang akan diterapkan pada Cool Farm diharapkan kebutuhan bahan baku dapat terpenuhi dengan tepat dan biaya persediaan yang dihasilkan bisa mencapai titik yang paling optimal. Desain penelitian ini adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif untuk mendapatkan gambaran dan keterangan mengenai penerapan sistem MRP yang akan dilakukan di perusahaan Cool Farm dengan menggunakan 4 langkah dasar MRP, yaitu netting, loading, off, setting, dan exploding. Untuk mengetahui jumlah kebutuhan serta waktu pemesanan bahan baku yang tepat dan menentukan biaya persediaan yang seminimal mungkin. Berdasarkan hasil analisis data serta pembahasan yang telah dilakukan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah kebutuhan bersih produk coconut sugar 150 gram per jar dan tiap-tiap bahan baku untuk bulan April 2018 didapatkan dari selisih antara kebutuhan kotor dengan keadaan persediaan dengan hasil berturut-turut sebagai berikut. Nah, kemudian ada C, sistem informasi area fungsional. Judulnya analisis dan desain sistem informasi pemasaran. Sistem informasi pemasaran merupakan salah satu bentuk sistem informasi yang lebih menuju pada area fungsional bisnis, yaitu pada bagian pemasaran. Sistem ini menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk perusahaan untuk mendukung
pengambilan keputusan pemasaran dan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh pihak yang mempunyai kepentingan seperti pelanggan. Sistem informasi pemasaran memanfaatkan teknologi informasi untuk mendukung fungsi bisnis pemasaran perusahaan, terutama pada bagian promosi. Promosi merupakan sekumpulan aktivitas untuk memberikan informasi mengenai barang dan jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan kepada calon konsumen atau masyarakat. Untuk menghadapi persaingan bisnis yang semakin ketat, komponen ini diantaranya adalah ada interactive marketing, kemudian yang ke B ada sales force automation, C ada fungsi-fungsi lain pemasaran. Nah, kemudian ada D electronic data interchange, judulnya itu electronic data interchange IDE. Salah satu revolusi teknologi internet yang berkembang dengan pesat dalam dunia bisnis adalah electronic data interchange atau yang bisa disingkat IDE. Dalam hal ini, internet membangun supply chain di mana industri menggunakan cyberspace untuk berkomunikasi dan melakukan pertukaran data tentang pesanan barang, tingkat sediaan, penjualan, pengiriman, penerimaan barang, dan lain-lain, sehingga dapat menghemat biaya, memberikan pelayanan yang baik, cepat, memuaskan, serta akses retail atau supplier menjadi lebih luas. IDE adalah pertukaran dokumen-dokumen bisnis langsung dari komputer ke komputer melalui suatu jaringan komunikasi. Jaringan sistem IDE memudahkan pertukaran informasi transaksi bisnis dari sistem komputer satu perusahaan ke sistem komputer perusahaan lainnya. Pihak yang terlibat yaitu trading partner dan meliputi para distributor, pabrik dan para supplier. IDE adalah salah satu bentuk teknologi lewat cyberspace yang dapat membangun supply chain, di mana industri menggunakan cyberspace untuk berkomunikasi dan melakukan pertukaran data tentang pesanan barang, tingkat sediaan, penjualan, pengiriman, atau penerimaan barang, dan lain-lain, sehingga dapat menghemat biaya dan memberikan pelayanan yang baik, cepat, memuaskan, serta akses ke retail atau supplier menjadi lebih luas. Referensi 3, ada 7 keuntungan electronic data interchange, yaitu dari segi biaya, dan ada yang kedua dari segi efisiensi, yang ketiga yaitu berkaitan dengan prestisius atau skala perusahaan, yang kepada perusahaan yang menggunakan IDE dituntut lebih agresif. Kemudian ada yang kelima melalui internet perusahaan, yang kelima ada IDE juga membangun supply chain, yang ketujuh ada birokrasi menjadi lebih sederhana. Kelemahan IDE terletak pada faktor keamanan dari pesan atau berita yang dikirim melalui jaringan internet. Data yang dikirimkan melewati jaringan internet masih dapat disadap, karena itu isi masih agak ragu untuk mempercayai internet dengan data-data selektif seperti nomor kartu kredit. Padahal kemampuan menggunakan kartu kredit mutlak diperlakukan untuk belanja secara online shopping. Karena informasi telah mengatakan itu dalam sebuah kompetisi baru di mana peluang-peluang bisnis ditemukan dan dieksploitasi lebih cepat dari yang pernah ada sebelumnya. Fokus IDE yang memberikan nilai manfaat adalah informasi. Hal ini juga penting bagi IC sebab komunikasi merupakan salah satu kunci keberhasilan bisnis. Dengan kemampuan berkomunikasi lebih cepat, terarah, dan dapat diandalkan, perusahaan dapat lebih mendekatkan diri kepada kelompok-kelompok sasaran. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.